Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dimas Dermawan, saya dari kelas perancangan sistem digital 101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian 6 bit multiplier yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan software Proteus untuk merangkai dan membuat rangkaian 6 bit multipliernya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya membuat eksitasi tabel eksitasi untuk rangkaian saya karena state untuk 6 bit multiplier dan state untuk 4 bit multiplier berbeda. Berbedanya adalah jumlah yang kita lakukan untuk shift. Jika pada 4 bit, karena hanya ada 4 bit, maka kita melakukan sebanyak 4 kali shift. Sedangkan untuk 6 bit multiplier, karena ada 6 bit, maka kita melakukan 6 kali shift. Setelah saya mendapatkan tabel eksitasi untuk rangkaian saya melakukan mapping untuk input dari si keempat D flip-flopnya. Mengapa menggunakan 4 D flip-flop? Karena di sini ada 9 state sehingga dibutuhkan 4 D flip-flop. Dan di sini input dari develop itu sama dengan next state-nya sesuai dengan tabel eksitasi dari develop yang mengikuti dari nilai dari next state dari state-nya. Saya melakukan mapping ke dalam key maps untuk 5 variabel dengan input star. Saya melakukan mapping untuk keempat di flip-flop sehingga didapatkan 4 fungsi sesuai dengan input developnya masing-masing. Saya juga melakukan mapping untuk kedua outputnya, yaitu yang untuk meload dan untuk melakukan shift. Setelah didapatkan fungsinya, saya langsung memulai rangkaiannya. Itu bisa dilihat di sini. Terdapat 4 D flip-flop, 1, 2, 3, 4. Dan setiap D flip-flop ini sudah sesuai dengan fungsi yang telah didapat dari mapping terhadap key map. Dari sini outputnya ada output 1 dan sini ada output 2. Lalu setelah itu saya memulai merangkai bagian dari multipliernya. Yang pertama saya membuat multiplikannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan register 4 bit 74149 karena ini adalah 6 bit, maka saya menggunakan dua register 74149 untuk merepresentasikan 6 bit. Sesuai dengan algoritma yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, sebelum kita melakukan load ke dalam register multiplikan, kita melakukan once complement menggunakan gerbang XOR dengan MSB dari si multiplier agar kita bisa menghitung angka negatif. Setelah dilakukan once complement, baru dilakukan load ke dalam si shift registernya. Lalu, untuk melakukan pertambahan, untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan perkalian, di sini seperti pada logika juga sebelumnya, kita melakukan N terhadap multiplikan yang nantinya akan kita tambahkan dengan RGH.
Kenapa di N? Karena sesuai dengan algoritma, jika multiplier LSB dari multipliernya itu adalah 1, maka kita akan menambahkan dengan multiplikan. Sedangkan jika LSB dari multipliernya adalah 0, maka kita akan menambahkan dengan 0 saja. Jadi bisa dilihat di sini bahwa setelah dilakukan N, saya langsung menambahkan menggunakan dua full adder, yang pertama 4 bit dan 2 bit. Bisa di sini ada hasil dari N dan saya tambahkan dengan RGH. Hasilnya langsung kita shift, bisa dilihat di sini LSB dari hasil pertambahan itu FMD0, saya langsung masukkan ke dalam serial input untuk si shift untuk register RGL. Dan untuk RGH-nya juga saya shift langsung, bisa dilihat di sini. Lalu untuk RGL-nya juga sama, mengikuti algoritma sebelumnya dan syarat sebelumnya, yaitu untuk kita menyimpan multiplier di dalam RGL juga. Karena kita menyimpan multiplier, jadi untuk bit pertamanya, saat pertama kali kita meload bit pertama, tidak boleh MSB-nya itu bernilai 1, sehingga di sini saya menyambungkan bit MSB-nya dengan ground agar selalu bernilai 0 ketika di load. Berikut penjelasannya, mari kita lakukan demo. Jadi di sini saya akan melakukan perkalian seperti yang pada minggu sebelumnya, yaitu 7 dikali ketiga. Ini adalah kasus pertama di mana kedua bilangan merupakan bilangan positif. Bisa dilihat di sini statusnya bahwa kita belum melakukan load dan belum melakukan shift. Jika saya start, dia akan melakukan load, yang meload multiplier, lalu melakukan pertambahan sebagai kalkulasi dari perkalian. Dan bisa dilihat sekarang statusnya adalah 00, yang berarti bahwa perhitungannya sudah selesai. Dan didapat di sini hasilnya adalah 21. Lalu untuk test case kedua, yaitu ketika multiplikannya merupakan bilangan negatif. Jadi negatif 7 dikali dengan 3. Kita lakukan start. Bisa dilihat di sini hasil yang didapatkan adalah minus 21, sesuai dengan negatif 7 dikali dengan 3. Lalu test case yang ketiga adalah ketika multiplikannya positif sedangkan multipliernya negatif. Kita lakukan perkalian. Bisa dilihat hasilnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu negatif 21. Sehingga jawabannya benar. Lalu test case yang terakhir adalah ketika multiplikan dan multipliernya sama-sama bernilai negatif. Yaitu berarti kita mengalihkan negatif 7 dengan negatif 3. Berarti akan mendapatkan 21. Oke, bisa dilihat bahwa hasilnya sama seperti yang pertama kali, yaitu 21. Baik, sekian penjelasan mengenai rangkaian 6 bit multiplier yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.